Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam kajian online. Dan ini biasanya kita offline di markas Madrasah Sunnah Makassar. Namun karena satu dan lain hal, maka insya Allah kajian kita lanjutkan dengan via online Facebook Madrasah Sunnah. Disiarkan langsung dari studio AUC TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dan bisa membawa anugerah yang besar bagi negeri yang kita cintai. Karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang akidah. Ya, dan kita ketahui bahwasanya akidah adalah satu di antara sekian banyak perkara yang harus kita pelajari, kita pahami. Dan akidah itu dasar dalam kebaikan sebuah negeri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, jadi keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu negeri tergantung bagaimana keimanan dan ketakwaan penduduk dan masyarakat di negeri tersebut. Nah, perkara keimanan tidak akan lepas dari keimanan pada 6 rukun iman yang dijadikan sebagai dasar di dalam agama kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ini semua dijelaskan secara gamblang di dalam kitab yang akan kita bahas insyaallah, yaitu kitab Syarhus Sunnah, ditulis oleh seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ya, seorang imam bermadhab Syafi'i. Ya, seorang imam bermadhab Syafi'i yang tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Dan ternyata beliau bukan cuma ahli dalam masalah fikih, tapi beliau juga adalah ulama dalam masalah akidah. Ya, nah inilah yang akan kita gunakan karena di negeri ini, di negeri kita, negara Republik Indonesia, satu di antara madhab yang sangat terkenal dan banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia adalah madhab Syafi'i. Dan kita ingin mengambil akidah dari Imam Syafi'i atau dari murid-murid beliau secara langsung. Ya, bukan sekedar kita mengambil fikih beliau, tapi kita juga berusaha mengambil akidah beliau supaya kita bisa benar-benar mengikuti Imam Syafi'i, ya, atau mengikuti jejak beliau
di dalam mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah, ya, dan dalam masalah-masalah yang lain yang kita kenal bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala salah seorang imam yang sangat bersemangat di dalam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai beliau dengan tegas rahimahullah mengatakan, ya, man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayyada'aha liqaulin akhar. Barang siapa yang jelas di hadapan dia sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak halal baginya untuk mengikuti atau meninggalkan sunnah tersebut cuma sekedar untuk mengikuti pendapat orang lain. Cuma sekedar untuk mengikuti pendapat orang lain. Maka barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa, ya, mengenal Imam Syafi'i rahimahullah. Kita juga bisa mengambil ilmu beliau dalam masalah fikih. Kita juga bisa mengambil ilmu beliau dalam masalah hadis, dalam masalah akhlak, dan juga kita akan berusaha mengambil ilmu beliau dalam masalah akidah. Dan tentunya orang yang paling mengetahui tentang beliau, ya, tentunya adalah murid-murid beliau yang secara langsung belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, belajar langsung kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan masuk pada buku dari kitab Syarhus Sunnah tulisan Imam Al-Muzani rahimahullah, di mana di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa pengantar untuk mempelajari ilmu akidah, dan juga sudah kita bahas tentang biografi, ya, dari Imam Al-Muzani, siapa beliau, dan luar biasa Masya Allah, pujian para ulama kepada beliau itu sangat banyak sekali, dan doa-doa kaum muslimin kepada beliau rahimahullah itu juga luar biasa. Maka kita tidak ragu lagi untuk mengambil ilmu dari Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ya, kita tidak ragu lagi untuk mengambil ilmu dari Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, karena beliau Masya Allah adalah seorang imam dari madhab Syafi'i yang sangat luar biasa. Taib, termasuk dalam masalah akidah. Nah, sekarang kita lihat apa ucapan beliau berkaitan dengan masalah akidah. Ya, kita lihat di sini. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, ya, Imam Al-Muzani disebutkan alin ala arsyihi fi majdihi bidzatihi. Allah Subhanahu wa taala itu alin. Beliau maha tinggi. Beliau maha tinggi. Ala arsyihi, di atas arsy. Jadi di sini sudah kelihatan bagaimana akidah beliau, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan bahwa Allah itu alin ala arsyihi. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Di atas arsy-Nya. Fi majdihi, dalam kemuliaannya. Bidzatihi, dengan zatnya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala danin. Ya, Allah itu danin. Danin itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ya, bi ilmihi, dekat dengan ilmunya. Min khalqihi, dari hambanya. Jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Ini keyakinan Imam Al-Muzani yang beliau peroleh dari tentunya guru-guru beliau, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi Allah itu dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Ahata ilmuhu bil umur. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala perkara. Tidak ada satupun perkara yang tidak dicakup dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala perkara. Ya, segala perkara. Taib. Nah, kemudian wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri.
wa huwal jawadul ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan atau menjadikan penciptaannya ya terhadap hambanya sesuai dengan takdir yang telah ada sebelumnya. Takdir yang mendahuluinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini apa yang terjadi karena takdirnya. Yang baik maupun yang buruk. Wa huwal jawadul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha dermawan lagi Maha pengampun. Ya, lagi Maha pengampun. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan di dalam dada. Segala yang disembunyikan di dalam dada. Taib, ya. Itu tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang kita bahas satu persatu pembahasan kita ini. Jadi di sini disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Allah maha tinggi. Taib. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Pada puncak ketinggiannya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tertinggi dan terbesar. Dan berada di atas langit. Berada di atas langit. Sehingga dalil-dalil menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ya kan, ada menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dan ada yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Dan itu tidak ada masalah karena memang ini sama. Ini apa? Ini sama. Apakah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy atau Allah Subhanahu wa taala di atas langit? Karena arsy-nya Allah itu ada di atas langit. Dan dia adalah makhluk yang paling tinggi dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat. Nah, insyaallah akan kita sebutkan nanti. Insyaallah akan kita sebutkan nanti. Dan di sini Imam Al-Muzani rahimahullahu taala menyatakan dengan tegasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas, alin, ada di atas. Ya, ada di atas. Taib. Dan ada sebuah ucapan dari Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Ya. Taib. Atau disebutkan oleh Imam Ahlussunnah, ya, Imam Taib Al-Muzani mengatakan di dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kata beliau, la yasihhu li ahadin ya tuhidun hatta ya'lamu anna Allah 'alal arsy bi sifatihi. Jadi kata beliau, tidak sahih tauhid seseorang. Ya. Tidak sahih tauhid seseorang. Taib. Jadi la yasihhu li ahadin tauhidun, tidak sahih, tidak benar tauhidnya seseorang sampai dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy dengan bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Dengan sifat-sifatnya. Ya, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Ini akidah para nabi, akidah para sahabat. Sehingga bagaimana Fir'aun, ya, Fir'aun meminta kepada pembantunya atau kepada menterinya untuk membuatkan tangga supaya sampai ke langit dan melihat Tuhannya Musa alaihissalam. Jadi ini akidah para nabi, akidah
nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun dan menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Ya, ada di atas langit. Namun kemudian Fir'aun mengatakan, ya, dia mengatakan kepada Musa, mengejek Musa di depan Nabi Musa. Dia mengatakan, "Fa'uqid li ya Haman." Maka wahai Haman, buatkan aku tanah liat, ya, tanah liat. Jadi fa'uqid li ya Haman 'ala tin, wahai Haman buatkan aku tanah liat. Faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Kemudian bangunkan aku bangunan yang tinggi dari tanah liat itu supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, sesembahannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, dan aku memastikan bahwasanya dan aku yakin bahwasanya Musa itu termasuk dari orang-orang yang berdusta. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu juga mendakwahkan, mengajarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Hingga Fir'aun pun meminta dibuatkan sebuah bangunan yang tinggi, ya, sehingga dia bisa melihat Tuhannya Musa alaihissalam, dan dia mengatakan pasti Musa itu bohong. Nah, ini mengejek, menghina dan menyindir Nabi Musa alaihissalam, menyindir Nabi Musa alaihissalam. Baik, kemudian di dalam ayat yang lain pada surah Al-Mu'min ayat ke-19 disebutkan wa qala Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ya Haman ibni li, wahai Haman, bangunkan untukku sorhan, sebuah bangunan, ya, la'alli ablughul asbab. Jadi bangunan itu bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai kepada pintu-pintu dari pintu-pintu langit, asbabas samawat. Wa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dan aku akan melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa Musa itu adalah seorang pendusta. Nah, ini menunjukkan bahwa akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit itu akidah dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, dan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga seperti itu, sebagaimana yang diyakini oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, sampai disebutkan oleh sebagian ulama kita seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan bahwa tentang Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit itu disebutkan, ya, ada 1000 dalil, bahkan bisa mencapai 2000 dalil tentang hal tersebut. Maka seorang muslim, apa yang membuat kita ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas? Ya, Allah Subhanahu wa taala di atas. Taib. Dan sebagian ulama kita mengatakan, wa anta ta'lamu anna madhhabas salafi itsbatul fawqiyyati lillah. Dan engkau mengetahui bahwasanya madhab salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kama nassa alaihi al-Imam At-Tahawi wa ghairuh. Sebagaimana dinaskan atau disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dan juga selain beliau. Wastadallu lidzalik nahwi alfi dalilin. Nah, kemudian itu mereka sebutkan dengan menyebutkan sekitar 1000 dalil. Ini ucapan Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Ya, sekitar 1000 dalil, Masya Allah. Taib, sekitar 1000 dalil, Masya Allah. Kemudian di dalam kitab yang lain, ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga seperti itu. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya qaumana wallahi inna liqaulina alfan tadullu alaihi bal alfan. Wahai kaum kami,
Demi Allah, sesungguhnya pada ucapan kami bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy itu memiliki 1000 dalil, bahkan 2000-an dalil. Masya Allah. Ini hal yang pada hari ini dipertentangkan oleh banyak orang. Ada yang mengatakan Allah di dalam hati, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di urat leher, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan saya tidak tahu di mana Allah. Nah, ini tentunya perkara yang sangat ganjil sekali, karena di dalam agama kita disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dia ada di atas langit, dia ada di atas arsy. Olehnya itu, barakallahu fikum, maka hendaklah seorang mempelajari tentang akidahnya dengan cara yang benar. Mempelajari akidahnya dari orang-orang pilihan, orang-orang terdahulu, dan hendaklah dia memiliki kejelasan sanad tentang apa yang dia dapatkan tadi dari ulama-ulama terdahulu. Dia belajar ilmu dari mereka secara langsung atau melalui buku-buku yang mereka ajarkan. Kita membacanya langsung, melihatnya langsung. Maka di sini kesempatan saya sampaikan kepada kaum muslimin, barakallahu fikum, untuk semangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Karena itu adalah pintu kalian bisa membaca buku-buku para ulama. Sehingga kita bukan sekedar mendengar si fulan mengatakan Allah di sini, si fulan mengatakan Allah di sini. Ya, Ustadz fulan mengatakan Allah di sana, Ustadz fulan mengatakan Allah di situ. Tetapi kita melihatnya langsung dari tulisan-tulisan para ulama. Tulisan para ulama, karya mereka di dalam buku-buku akidah. Dan Masya Allah, dengan bahasa Arab, ya, semuanya akan jadi mudah, semuanya akan jadi indah. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah seorang punya semangat di dalam mempelajari bahasa Arab supaya dia tahu tentang Tuhannya, di mana Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bingung, ya, dia tidak pusing, ya, untuk menentukan di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada paling tidak beberapa sisi pendalilan yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Ada di atas. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah al-fauq atau fauqiyah. Al-fauq. Al-fauq artinya di atas. Ya, di atas. Dan Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara al-fauq ini dengan kalimat min. Min. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 49 sampai ayat 50, Allah berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard." Taib. Dan hanya milik Allah lah segala sesuatu yang di langit dan di bumi, atau hanya kepada Allah lah sujud. Ya, apa yang ada di langit dan di bumi. Taib. Min dabbatin wal malaikah wa hum la yastakbirun. Di antaranya adalah makhluk-makhluk melata, termasuk manusia dan juga para malaikat. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, dan mereka takut kepada Rabbnya. Jadi para malaikat itu takut kepada Rabbnya. Para malaikat takut kepada Rabbnya. Min fawqihim, yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi di sini disebutkan bahwa malaikat itu, yang kita pahami bahwa malaikat itu adalah makhluk langit. Di langit pertama, kedua, sampai ketujuh itu ada para malaikat. Ada para malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, disebutkan dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ayat 49 sampai 50, disebutkan, atau di ayat 50-nya ya tepatnya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabbnya yang ada di atas mereka. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas para malaikat.
itu para malaikat sudah di atas, Allah di atasnya lagi. Allah Subhanahu wa taala di atasnya lagi. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya. Baik, dan yang lainnya dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Laqad hakamal yaum fihim bihukmillahi alladhi hakama bihi min fawqa sab'i samawat." Sungguh engkau telah menetapkan hukum pada hari ini dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, hukum tersebut dari atas langit yang 7. Nah, perhatikan, dari atas langit yang 7, berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Jadi pakai bahasa fauq, fauq itu di atas. Nah, kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan di atas Allah Subhanahu wa taala di atas. Jadi tadi fauq itu dihubungkan dengan apa? Dengan min. Ya, min fauqihim. Jadi min kemudian fauqihim. Nah, kemudian yang kedua adalah fauqiyah, kalimat fauq itu dihubungkan dengan kalimat yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 18, "Wa huwal qahiru fawqa ibadi." Dan Allah Subhanahu wa taala dia maha menundukkan. Maha menundukkan. Berada fawqa ibadi, berada di atas hamba-hambanya. Berada di atas hamba-hambanya. Jadi itu pendalilan yang kedua. Jadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas hamba-hambanya. Ada di atas hamba-hambanya. Baik. Kemudian sisi yang ketiga ya, yaitu penjelasan tentang para malaikat dan amal soleh yang kita lakukan itu menuju ke atas. Malaikat menuju ke atas, para malaikat menuju ke atas, ya, dan juga amal soleh kita menuju ke atas. Amal soleh kita menuju ke atas, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu naik ke atas. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dan lafaz yang digunakan adalah lafaz uruj. Uruj artinya naik. Dan lafaz su'ud. Su'ud artinya juga naik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 3 dan 4, Allah berfirman, ya. Taib. Minallahi dzil ma'arij. Dari Allah lah yang memiliki al-ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ruju, naik para malaikat dan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ya, naik ke atas. Fi yaumin, pada satu hari yang ukurannya adalah khamsina alfa sanah. Yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para malaikat ta'ruju, naik ke atas. Demikian pula ruh ta'ruju, naik ke atas. Naik ke atas. Taib. Nah, Imam Al-Mujahid ini adalah murid, ya, Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwa dzil ma'arij, yang memiliki ma'arij adalah para malaikat yang naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya. Dia adalah para malaikat yang naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian juga di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan yata'aqabuna fikum
malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian menjaga kalian para malaikat pada malam hari dan para malaikat pada siang hari. Wa yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr, dan mereka bertemu, ya, dan mereka bertemu, berkumpul pada salat asar dan salat subuh. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Nah, kemudian naiklah malaikat yang sudah bersama kalian pada malam hari. Pada malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih mengetahui daripada mereka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, apa kata Allah? Fayaqul kaifa taraktum ibadi. Wahai malaikat yang berjaga di malam hari, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Dalam kondisi apa hambaku itu engkau tinggalkan? Maka malaikat itu mengatakan, fayaqulun, malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang salat. Ya, wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka dalam kondisi mereka juga sedang salat. Ya, mereka sedang salat. Jadi disebutkan di situ bahwa para malaikat itu, Masya Allah, mereka bergantian. Antara malaikat yang malam dan malaikat yang siang itu bergantian menjaga kita semua. Kemudian tadi disebutkan, thumma ya'rujul ladzi batu. Kemudian malaikat yang tinggal bermalam dengan kalian itu ya'ruju, naik ke atas. Kemana? Kepada Allah. Sehingga disebutkan hadis itu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Nah, jadi dia menuju kepada Allah. Kemudian dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui. Tapi Nabi menceritakan bagaimana malaikat tadi menuju kepada Allah, malaikat malam, lalu kemudian Allah bertanya kepada dia. Ya, bertanya kepada dia, ya. Jadi Allah mengatakan, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku, dalam kondisi apa dia? Dalam kondisi apa? Taib. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i juga. Ya. Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Ada di atas langit. Dan para malaikat yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala startnya dari bumi. Karena dia menemani hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari ada para malaikat, di malam hari menemani hamba-hamba Allah, dan di siang hari ada para malaikat yang menemani juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing ditemani oleh malaikat di waktunya masing-masing. Nah, setelah itu malaikat tadi, ya berarti startnya dari bumi dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju disebutkan apa tadi? Ya, ya'rujul malaika. Para malaikat itu, atau ya'rujul ladzi ya'tu fikum, yang bermalam bersama kalian, malaikat itu naik ke atas. Nah, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tersebut. Maka ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, karena malaikat tadi startnya dari bumi. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya kan? Seperti itu. Jadi malaikat tadi menuju kepada Allah start dari bumi. Ya, dan ini tidak sebagaimana kata Ibnu Huzaimah, tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah, di mana mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan betapa banyak orang-orang yang menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Mereka inginnya Allah ada di mana-mana. Ya, Allah di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti Allah juga di tempat-tempat yang kotor. Wal iyadu billah. Kalau dia membedakan Allah enggak di tempat yang kotor, di tempat yang bersih, Allah enggak di WC, Allah enggak di ini, Allah di sini, ya. Maka hendaklah mereka mendatangkan dalilnya. Kenapa mereka membedakan seperti itu? Kalau dikatakan Allah di mana-mana. Ya kan? Taib.
Kalau begitu berarti Allah nggak di mana-mana, karena dia tidak di tempat yang kotor, di tempat yang bersih. Nah, oleh karena itu maka ini akan menyebabkan kita akan kebingungan untuk menentukan Allah di mana. Maka sehingga ketika orang ingin tidak bingung di dalam menentukan di mana Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia kembali kepada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian selanjutnya dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit, ada di atas arsy, ya. Itu penjelasan diangkatnya sebagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya. Ini dalam surah An-Nisa ayat 158. Kemudian di dalam surah yang lain, ya, yaitu surah Ali Imran ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Sesungguhnya akulah yang mewafatkan engkau dan akan mengangkat engkau kepadaku. Wa rafi'uka ilayya, mengangkat engkau kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah mengangkat kepadaku, berarti mengangkat. Tidak ada mengangkat diturunkan ke bawah. Namanya mengangkat berarti ke atas. Allah disebutkan wa rafi'uka ilayya, dan aku dan Allah Subhanahu wa taala rafi'uka, mengangkat engkau kemana? Ilayya, kepadaku. Engkau diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kepadaku. Diangkat berarti dinaikkan ke atas. Dan disebutkan ilayya, kepadaku, berarti diarahkan ke atas. Diarahkan ke atas. Berarti Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ada di atas. Ini dalil yang Masya Allah sangat banyak sekali. Ya. Demikian pula penjelasan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam ayat yang menyebutkan sifat mutlak bahwa Allah itu tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ini kita hafal, ya, surah yang kita kenal dengan ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal 'aliyyul 'azim." Dan Allah itu maha tinggi, berarti di atas. Ya, maha tinggi, lagi maha agung. Ya, ketinggian Allah adalah ketinggian zatnya di atas. Ketinggian Allah adalah ketinggian kudrahnya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketinggian zatnya, ketinggian kudrahnya, ketinggian qahornya, ketinggian memaksanya Allah. Allah Subhanahu wa taala bisa memaksa siapa saja, dan tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tidak mau, kalau Allah mau, maka yang jadi yang Allah inginkan. Ya, yang Allah inginkan. Allah menakdirkan apa yang dikehendaki. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan sesuatu, dan apa yang Allah kehendaki fa'al. Itu yang Allah lakukan. Allah maha tinggi dari sisi itu. Allah juga maha tinggi dari sisi kedudukan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan juga Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari sisi zatnya. Dari sisi zatnya, dari sisi kedudukannya. Ya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Saba ayat 23 disebutkan wa huwal 'aliyyul kabir. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Ya, dan apa yang disebutkan tadi oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, bahwasanya Allah alin ala arsyihi, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, itu perkara yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang menentang mereka, ya, dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, dari kalangan orang-orang Jahmiyah, di mana mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian selanjutnya disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan. Al-Qur'an asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an
asalnya dari Allah diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Jika engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Muhammad. Jadi Muhammad posisinya di bawah. Kami turunkan, Allah yang turunkan. Al-Quran asalnya dari Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surah yang semisalnya. Kami turunkan berarti dari atas. Nah, kenapa disebut dari atas? Karena Al-Quran asalnya dari Allah. Ya. Asalnya dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanzilul kitab minallahil azizil hakim." Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 2, "Tanzilum minar rahmanir rahim." Al-Quran diturunkan dari yang maha pengasih dan maha penyayang. Masya Allah, Masya Allah. Ayat-ayat banyak sekali menunjukkan tentang itu. Dan bukan cuma satu lafaz. Bukan sekedar disebutkan Allah di atas arsy. Kalau itu jelas. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah ada di atas arsy bersemayam. Tapi lihat, kalimat-kalimat yang banyak juga menunjukkan, ya, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Tadi disebutkan tentang amal soleh yang naik ke atas. Disebutkan tentang malaikat yang naik ke atas menuju kepada Allah. Disebutkan Allah menurunkan menurunkan Al-Quran. Masya Allah. Ya, dan juga ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi SAW ya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas untuk bertemu dengan Allah, menerima perintah untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Muhammad SAW dipanggil ke atas. Ya. Taib. Kemudian juga di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun." Dan jika mereka istakbaru, menyombongkan diri, maka orang-orang atau makhluk-makhluk Allah dari kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada di sisi Tuhannya, yusabbihuna lahu bil-lail, mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, wan nahar, dan juga di siang hari, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah jenuh untuk melakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat di sisinya, dan kita ketahui malaikat itu adalah makhluk langit. Malaikat itu adalah makhluk langit. Ya. Kemudian juga di dalam surah Al-Anbiya ayat 19 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahu man fis samawati wal ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun. Dan para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidaklah mempunyai rasa angkuh, menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga ya tidak pernah merasa letih di dalam beribadah kepada Allah. Coba, ini menunjukkan takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga disebutkan tentang bahwa wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Dan makhluk-makhluk dari kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah, ada di sisi Allah. Para malaikat ada di sisi Allah, di atas. Para malaikat itu di atas. Ya, di atas. Taib. Kemudian doa yang biasa kita baca, Rabbi bni li, ya Allah
bangunkanlah li untukku. Indaka baitan fil jannah. Ya, bangunkanlah untukku indaka di sisimu. Baitan, sebuah rumah fil jannah di dalam surga. Di dalam surga. Taib. Nah ini semua Masya Allah menjelaskan dengan sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas. Allah tinggi di atas arsy. Ya, dan dekat dengan hamba-hambanya. Dekat dengan hambanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bersama kita dengan ilmunya, Allah bersama kita dengan pendengarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dengan penglihatannya. Ya, dengan penglihatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dengan ilmunya. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara gamblang bahwa Dia ada di atas langit. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk ayat 16 dan 17, Allah berfirman, a'amintum man fis sama. Ya, apakah kalian merasa aman? A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama dengan kalian. Bersama dengan kalian. Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Gempa bumi terjadi. Ya, dan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, saudara-saudara kita di Kabupaten Mamuju dan sekitarnya, ya, Majene dan lain sebagainya, di sekitarnya itu kena gempa. Dan sekalian pada siang hari ini kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dan memberikan kesabaran dan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang tertimpa reruntuhan kemudian meninggal di kejadian gempa 2 hari yang lalu. Dan kita berharap kepada Allah semoga itu menjadikan atau membesarkan pahala mereka dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus bersabar karena musibah itu kadang bertujuan untuk mengangkat derajat seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ya, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji orang tersebut. Akan menguji orang tersebut. Akan diuji dia, akan diberikan musibah, ujian. Berarti Allah menginginkan kebaikan. Ya, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian yang Allah berikan. Maka semoga Allah memberikan kebaikan untuk mereka semua. Amin. Ya. Taib, dan kita bersyukur teman-teman sekalian, teman-teman kita semua bergerak untuk membantu mereka. Dan ini menunjukkan bagaimana mukmin yang satu dengan yang lain itu saling kuat menguatkan dan saling bantu membantu. Dan semoga teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk menolong saudara-saudaranya juga ditolong oleh Allah. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, itu sebagai tambahannya dari ayat yang kita baca tadi. Jadi Allah berfirman, a'amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda wa fa idza hiya tamur. Ya. Taib. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Disebutkan zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjungkir balikkan bumi ini dalam kondisi datang dengan secara tiba-tiba. Gitulah gempa, datang secara tiba-tiba, kadang tidak terduga. Dan betapa banyak kejadian gempa bumi itu tidak terduga. Padahal kita di negeri ini ada juga alat-alat yang bisa digunakan. Bahkan di luar negeri alatnya lebih canggih lagi, tapi tetap terjadi gempa dan tetap selalu ada korban. Ya, di negeri ini juga alatnya ada, tapi tetap ada korban. Karena apa? Datangnya secara tiba-tiba berguncang.
Masya Allah. Nah, disebutkan di situ, aamintum man fis sama. Apakah engkau merasa aman dari yang ada di langit? Nah, kalau ada orang mengatakan yang ada di langit kan boleh jadi malaikat. Iya, kita katakan iya, boleh jadi malaikat. Tapi disebutkan di situ bahwa dia menjungkir balikkan bumi dan kemudian bergoncang dengan tiba-tiba. Dan itu tidak mungkin malaikat. Yang bisa melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalaupun ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, am amintum man fis sama. Ataukah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Jadi ataukah kalian ini merasa aman dari zat yang ada di langit Allah, bahwa dia akan mengirimkan badai yang besar, badai yang penuh dengan bebatuan, maka kelak kalian pasti akan mengetahui akibat dari kedustaan yang kalian lakukan terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini disebutkan Allah ada di atas. Man fis sama, zat yang ada di atas langit. Fi. Ada yang mengatakan, oh Ustaz, fi itu artinya di dalam. Berarti di dalam langit, bukan di atas. Ya, fi kadang diartikan di atas. Seperti disebutkan fantasiru fil ardi. Bertebaranlah kalian fil ardi, bukan di dalam bumi tapi di atas muka bumi. Disebutkan di situ fi. Ya, disebutkan di situ fi. Baik. Ini jelas insyaallah ya. Jadi zat yang ada di langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mampu untuk melakukan itu semua. Allah lah yang menenggelamkan makhluknya dari kalangan manusia. Bagaimana umat terdahulu ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang memberikan ataupun menjadikan gempa terjadi. Allah juga yang menjadikan banjir bandang terjadi, dan semua musibah-musibah ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya sebagai peringatan untuk manusia. Liyudhiqahum ya ba'dal ladzi ma amilu, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Seperti itulah tujuan dari adanya musibah bencana yang ada. Tapi yang kita ambil faedahnya di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya itu ada di atas langit. Menyebutkan dirinya ada di atas langit. Dan ayat-ayat tentang itu Masya Allah sangat banyak sekali ya disebutkan di dalam Al-Quran. Kita lihat ya dari ayat-ayat tersebut. Dari ayat-ayat tersebut. Taib. Nah kemudian selanjutnya Masya Allah ini sangat banyak sekali. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang seorang budak wanita. Ya, dari hadisnya Muawiyah bin Ibnul Hakam As-Sulami yang pernah memukul budaknya, budak wanitanya, yang waktu itu budak wanitanya menggembalakan beberapa ekor kambing, kemudian ada yang hilang domba itu, kambing itu. Nah kemudian Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami itu marah dan memukul budak wanita itu, dan dia merasa sangat bersalah dan berdosa ya telah melakukan itu kepada budaknya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam Islam seorang budak diperlakukan dengan baik, ya diperlakukan dengan baik. Taib. Maka kemudian Nabi SAW memanggil budak wanita itu. Jadi Muawiyah datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan ya tentang apa yang terjadi, ya menceritakan kepada Nabi SAW apa yang terjadi, dan dia ingin membebaskan budaknya, tapi Nabi SAW mengatakan kepadanya agar dia mendatangkan budaknya itu. Agar dia mendatangkan budaknya itu. Maka Nabi ketika budak wanita itu datang, Nabi SAW bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Maka budak wanita itu mengatakan Allah di langit, di atas langit. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama. Kemudian Nabi mengatakan lagi, bersabda kepada budak wanita itu, "Man ana? Siapa saya?" Maka budak wanita itu mengatakan, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Ya. Kemudian
Nabi SAW ketika mendengarkan budak wanita ini menjawab, ketika ditanya di mana Allah, dia bilang di atas langit. Dan ketika ditanya siapa dirinya, maka di budak wanita itu mengatakan bahwa Anda adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia seorang mukminah, seorang mukmin, seorang wanita yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Taib. Jadi di dalam hadis ini disebutkan tentang budak wanita tersebut ditanya 2 pertanyaan. Dan jawaban dari 2 pertanyaan itu semuanya benar. Dan Nabi menjadikan ukuran jawaban budak wanita itu dengan 2 pertanyaan tadi menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jawaban yang pertama adalah jawaban di mana Allah? Dia mengatakan Allah di atas langit. Maka ciri dari orang yang beriman meyakini Allah di atas langit. Kenapa kita tahu bahwa ciri orang beriman mengatakan meyakini Allah di atas langit? Karena Nabi alaihissalam itu menjadikan itu sebagai ukuran bahwa dia adalah orang beriman. Dan Nabi tidak menegur salah, kamu salah jawaban kamu. Enggak. Nabi benarkan jawabannya, Allah ada di atas langit. Dan ini pertanyaan penting untuk anak-anak kita. Dia harus tahu di mana Allah. Walaupun secara fitrah anak-anak kita tahu di mana Allah, di mana Tuhan. Nah, kemudian jawaban yang kedua juga menjadi standar Nabi alaihissalam untuk menentukan dan menyimpulkan bahwa budak wanita ini bukan orang sembarangan, dia orang beriman. Dia orang beriman. Dengan jawaban dia tentang Nabi alaihissalam, dia mengatakan anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. 2 jawaban ini menunjukkan bahwa dia adalah orang beriman. Sekali lagi, salah satu dari ukuran orang beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Musa yang berdakwah kepada Firaun, sebagaimana yang diyakini oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam, sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat seluruhnya, diyakini oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, ya, mengikuti Nabi dan para sahabatnya dengan baik. Masya Allah. Ya, maka ini adalah dalil yang sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang tentang Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Ya. Taib. Dan dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin untuk kita ceritakan satu persatu dalil-dalil tersebut itu, Masya Allah, sampai tadi disebutkan 1000 dalil, disebutkan sampai 2000 dalil kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan ulama kita, ya, taib, seperti Abu Uthman As-Sabuni, dia mengatakan di dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ya, taib, itu tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Di atas arsy. Ya, taib. Dan di dalam buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama kita juga seperti itu. Makanya pelajari tentang buku-buku tersebut. Ya, tentang buku tersebut. Ya. Dan Imam Abu Uthman As-Sabuni di dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau mengatakan wa inna mahtajja Syafi'i rahimahullah alaihi alal mukhalifina fi qaulihim bijawazi i'takir rukbatil kafirati bihadal khabar. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu berhujjah terhadap para penentang yang menyatakan bolehnya memerdekakan budak yang kafir, ya, dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Karena keyakinan beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas makhluk-makhluknya. Ya, di atas makhluk-makhluknya. Li'tiqadihi annallaha subhanahu wa ta'ala fawqa khalqihi.
Karena keyakinan beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas makhluknya. Ada di atas makhluknya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu berhujjah dengan dalil ini, dengan hadis yang kita sebutkan tadi, kepada orang yang yang menentangnya, ya, menentangnya dalam masalah bolehnya membebaskan seorang budak yang kafir, ya, seorang budak yang kafir. Jadi Imam Syafi'i menjadikan dalil itu karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Taib. Kemudian kata Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, kata beliau, wa fawqa sab'is samawatihi ala arsyihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Kama mu'taqidul muslimina min ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana diyakini oleh siapa? Oleh kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Wa salafuhum wa khalafuhum. Ahlu sunnah wal jamaah yang terdahulu dan ahlu sunnah wal jamaah yang di belakang sekarang. Di masanya Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Taib. Idh kana rahimahullah qala amba'ana al-imam Abul Walid Hasan ibnu Muhammad al-Faqih. Karena siapa? Rahimahullahu ta'ala, ya, mengatakan, telah menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Walid Hasan bin Muhammad al-Faqih. Dia mengatakan, qala haddatsana Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Mahmud, qala sami'tu Ar-Rabi, kemudian dia mengatakan, saya telah mendengar Ar-Rabi ibnu Sulaiman bin Sulaiman yaqul, dia mengatakan, sami'tu Syafi'i rahimahullah, saya mendengarkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, yaqul, Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anin nabi, ya, khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Masya Allah, ini menunjukkan kuatnya Imam Syafi'i di dalam berpegang kepada hadis. Kata Imam Syafi'i, apabila engkau melihat aku mengatakan sebuah ucapan, sebuah pendapat, ya, di mana ternyata ada hadis yang sahih dari Nabi SAW bertentangan dengan pendapatku, fa'lamu anna aqli qad dhahaba, maka ketahuilah bahwa akalku itu pada saat itu telah hilang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i itu berpegang kepada sunnah Nabi SAW, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, ini bagian yang terakhir dari persoalan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayatnya, ya, menjelaskan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ya, Allah menggunakan lafaz istiwa. Ya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah ada di atas arsy, alal arsy, ada di atas arsy. Apa? Beristiwa. Ya, sehingga maknanya adalah ulu, tinggi. Maknanya adalah tinggi. Wartafa'a, di atas. Tinggi di atas arsy. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Ya, di banyak ayat. Ya, banyak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Bersemayam di atas arsy. Taib. Dan juga keyakinan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam juga seperti itu. Taib. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, tentang ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Tentang ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ayyuhan nas in kana Muhammadun ilahukumul ladzi ta'budun, jika Muhammad adalah Tuhan kalian yang kalian ibadahi, ya, fa inna ilahukum Muhammadan qad mata, maka Tuhan kamu Muhammad itu telah meninggal kalau kalian jadikan Muhammad sebagai sesembahan. Ya, wa in kana ilahukumul ladzi fis sama, tapi kalau Tuhan kalian adalah zat yang ada di atas langit. Perhatikan, ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf. Kalau kalian meyakini bahwa Tuhan kalian adalah zat yang ada di atas langit, fa inna ilahukum lam yamut,
maka Tuhan kalian yang ada di atas langit itu tidak mati. Ya, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Ali Imran ayat 144, Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul, utusan Allah. Dan sungguh telah lewat para rasul-rasul sebelum beliau. Taib. Afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika Muhammad itu mati atau terbunuh, kemudian kalian akan lari meninggalkan Muhammad, kalian akan murtad? Kalian akan murtad? Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Ada di atas langit. Demikian pula keyakinan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah, disebutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Ma bainas sama'id dunya wallati taliha masiratu 500 amin." Ya, antara langit dunia ini dengan langit yang berikutnya sejauh 500 tahun. Sejauh 500 tahun. Wa baina kulli sama'ain masiratu 500 amin. Antara dua langit, antara satu langit dengan langit berikutnya itu perjalanan sekitar 500 tahun. 500 tahun. Wa bainas sama'i wa as-sabi'ati wa baina al-kursi 500 amin. Antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah Subhanahu wa taala itu 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Wa baina kursi ilal ma' 500 amin. Dan antara kursi dengan air yang ada di atasnya itu 500 tahun. Wal arsyu alal ma', dan arsy itu ada di atas air itu. Kursi, air, kemudian arsy ada di atasnya air. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqal arsy, Allah ada di atasnya arsy. Jadi Allah yang di atasnya, enggak ada makhluk di atasnya Allah. Arsy itu sudah paling tinggi. Di atasnya lagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqal arsy, dan Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Ya, ada di atas arsy. Wa huwa ya'lamu wa antum alaih, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dengan apa yang terjadi pada diri kalian. Allah Maha mengetahui dengan apa yang terjadi pada diri kalian. Oleh karena itu, beberapa ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian itu dimaknakan bersama dengan kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah di atas langit, tapi Allah mengetahui semua yang kita lakukan di bumi ini. Jadi seakan-akan Allah selalu menempeli kita. Ya, selalu bersama kita dari sisi pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Masya Allah disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, anna Zainab binta Jahsh, bahwasanya Zainab bintu Jahsh kanat ya tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbangga terhadap istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Jadi Zainab bintu Jahsh ini istrinya Rasulullah, dia membanggakan dirinya dibanding dengan istri Nabi yang lainnya dengan mengatakan, dia mengatakan, ya, zawwajakunna ahlikunna. Kalian telah dinikahkan dengan Rasulullah oleh keluarga-keluarga kalian. Wa zawwajanillahu ta'ala min fawqi sab'is samawat. Adapun aku dinikahkan oleh Allah yang ada di atas langit yang 7. Ada di atas langit yang 7. Kemudian dalam lafaz yang lain disebutkan kata Zainab bintu Jahsh, kata dia, innallaha ankahani fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menikahkan aku ya di atas langit. Nah, ini menunjukkan bahwa Zainab bintu Jahsh, istrinya Nabi, seperti itu akidahnya. Dari mana dia mendapatkan akidah seperti itu? Tentunya dari Nabi, karena beliau adalah istri Nabi alaihissalam. Demikian pula para sahabat yang lainnya, ya, seperti itu. Istri Nabi SAW belajar dari Nabi,
Kemudian para sahabat juga belajar dari Nabi, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan para sahabat Nabi yang menunjukkan tentang itu, belum lagi ucapan para tabi'in, ucapan atba'ut tabi'in. Dan ada satu kitab yang bagus untuk dibaca, kitab Ma'arijul Qabul, ya. Di sana disebutkan tentang ucapan para sahabat, ucapan tabi'in, ucapan atba'ut tabi'in, ucapan para imam-imam besar, ya, tentang masalah Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Taib. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Taib. Ini ya. Mungkin kita nggak buka dulu babak pertanyaan karena satu dan lain hal. Insyaallah nanti semoga dimudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Dan untuk sementara pada kesempatan siang hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita bersyukur kepada Allah telah menyelesaikan satu pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Semoga Allah membimbing kita kepada akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapak tilasi jejak Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam memahami akidah tentang Allah Subhanahu wa taala dan akidah-akidah yang lain berkaitan dengan rukun iman dan perkara-perkara yang wajib untuk kita imani. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.